silakan. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kita akan merayakan Salat Agung di saat ini dan kita memperhatikan unsur liturgi yang ada untuk umat yang mengaku dosa dan menerima anugerah dengan tidak keenter. Ada ibu dan juga ada anak. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dalam penyembahan saat ini. Saya mengajak kita semua berdiri. Jumat Agung adalah peristiwa iman untuk menghayati kematian Yesus Kristus di salib. Peristiwa ini dirayakan oleh gereja demi mengingat kematiannya yang membebaskan kita dari belenggu dosa, kemudian mengaruniakan keselamatan kekal. Hari ini kita sekeluarga menghayati kematian itu dengan takut dan mengenal bahwa Dia yang tak berdosa merelakan nyawanya untuk kita yang hina dan berdosa. Kepala yang berdarah. Kiranya kuasa dan anugerah kematian Tuhan kita Yesus Kristus di dalam ketritunggalan dengan Bapa dan Roh Kudus mendasari peribadatan kita di saat ini. Amin. Pujilah Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita semua. Amin ya amin. Demikian hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakan tadi, dari mereka yang engkau serahkan kepada aku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Disilakan duduk kembali. Bersama kita teruskan penyembahan kita kepada Tuhan, memandang salib Rajaku, Kidung Jemaat 169 ayat 1 dan 2. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya, tak
Kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu dengan jujur dan terbuka kami merendahkan diri untuk mengakui dosa-dosa kami. Ibu, Ketika kami jatuh dalam rutinitas kehidupan dan menganggapnya lebih utama dari semua panggilan hidup, maka kami cenderung lupa akan panggilan persekutuan. Kami lalai dalam pelayanan kasih yang nyata bagi semua. Kami tenggelam dalam kepentingan diri dan kesombongan. Bahkan kami sering menganggap diri kami lebih utama dari siapapun. Kami ragu dalam banyak hal. Kami sering menolak kebaikan dan pengertian orang tua karena merasa lebih pandai dan lebih tahu. Tidak jarang amarah menyelesaikan kami sehingga orang tua, teman ataupun orang lain menjadi tempat menyelesaikan amarah. Kami ragu, lemah, dan tak berdaya karena dosa. Ketika kesibukan di luar rumah dan pekerjaan menjadi terbatas, kini kami tahu siapa kuasa yang sejati. Ketika kesulitan hidup menumpuk karena keterbatasan ruang gerak, karena paham di mana sesungguhnya tempat berpaut yang kokoh. Ampunilah kami ya Tuhan, manakala keegoisan dan kekuatan diri menjadi andalan kami. Lalu kami lupa siapa diri kami, bahwa kami hanyalah ciptaan. Ampunilah kami. Oh, dosa-dosa yang telah kita akui inilah Dia mati dan berkorban. Firman-Nya menegaskan bagi kita, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah perkataannya menjadi dasar dan janji bagi kita yang bertekad untuk hidup dalam pembaharuan sikap dan pikiran kita. Di Joljuta, di Joljuta, di Joljuta, di Joljuta, tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskannya kami dari dosa, kematian ditanggungnya, supaya kami luputlah. Di Joljuta, tergantung Tuhan Yesus. Di Joljuta, ditanggung siksa kami, supaya kami dapatlah gembira serta damai. Ya Tuhan Yesus, darah-Mu tertumpah karena dosaku. Di Joljuta,
Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekeluarga hendak menghayati firman-Mu untuk mengisi kehidupan kami dan memperoleh tuntunan bagi hari-hari kami yang sedang bergumul ini Bapa. Karuniakanlah roh-Mu atas kami, sehingga pikiran, perasaan, dan hidup kami akan sungguh-sungguh memahami firman-Mu, serta dimampukan untuk hidup meneladani firman-Mu. Amin. Kita akan membaca secara bersama-sama Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 yang berjudul Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, sudah dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita merenungkan bacaan firman Tuhan ini yang diberi judul Sudah Selesai. Peristiwa kematian Tuhan Yesus dalam bacaan kita yang juga dicatat oleh beberapa kitab Injil, yakni Injil Matius. Pada Matius 27 ayat 45 sampai 56, Injil Markus pasal 15 ayat 21 sampai 27, dan Injil Lukas 23 ayat 26 serta 33 sampai 34. Dari kitab-kitab Injil ini kita dapat informasi Alkitabiah yang dapat kita rangkum, yaitu bahwa kematian Tuhan Yesus itu terjadi kira-kira pukul 3 petang. Saat itu tabir bait suci terbelah menjadi 2, terjadi gempa bumi dan bukit batu terbelah. Terjadinya kegelapan dan jam 12 siang hingga dari jam 12 siang hingga jam 3 petang. Perkataan terakhir yang Tuhan Yesus katakan ketika ia akan mati, ia berkata, sudah selesai. Inilah bukti-bukti iman yang diwariskan bagi kita semua sehingga hari ini, bahwa Sang Mesias, yaitu Kristus Yesus dari Nazaret, benar-benar menjemput kematiannya di kayu salib melalui jalan derita dan sengsara. Bagian Alkitab kita yang kita baca hari ini menekankan satu hal penting yang perlu kita renungkan bersama. Hal itu ialah ucapan sudah selesai. Dan mengapa ucapan ini menjadi penting bagi kita? Ada 2 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama,
dalam pembacaan Injil Yohanes adalah komunitas orang Kristen yang sedang menyendiri. Hal ini disebabkan oleh pertikaian dengan kelompok Yahudi maupun tekanan-tekanan Domitianus pada abad 80 sampai 95 Masehi. Kaisar Roma, jadi kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus dan kata-kata terakhir Sang Mesias dikutip oleh penulis Injil ini untuk menguatkan umat yang sedang menyendiri atau menarik diri dari keramaian untuk alasan keamanan. Sama halnya dengan yang kita alami saat ini. Gereja-gereja ditutup, ibadah semua dilaksanakan di rumah tangga. Dan terakhir bersyukur kita pada minggu kemarin bisa melaksanakan ibadah minggu secara ke-7 di gedung gereja. Sekarang sudah ada penekanan bahwa tidak ada lagi ibadah di dalam gedung gereja. Hal yang kedua, dalam naskah asli ucapan sudah selesai diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang berarti tamat atau terpenuhi. Sehingga ucapan ini dapat diartikan sebagai tindakan mesianiknya untuk memenuhi tugas dan tujuannya lahir ke dunia, yaitu menebus manusia dari perbudakan dosa. Olehnya dalam perayaan Jumat Agung saat ini kita beroleh kekuatan yang luar biasa dari firman Tuhan, bahwa ketika kita khawatir, ketika kita takut dan cemas mengenai pandemi COVID-19 ini, kita diberi harapan dalam iman, yaitu sebagaimana ucapan Tuhan Yesus sudah selesai. Maka mari kita yakini bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Masa-masa sulit ini akan selesai, dan di dalam kuasa kematian serta kebangkitannya kita pasti beroleh hidup dan keselamatan. Pembaca pertama dari Injil Yohanes adalah orang-orang Kristen yang menyendiri, orang-orang Kristen yang bersembunyi karena hambatan. Walaupun dengan keadaan dan konteks yang berbeda, paling tidak kita semua hari ini berada di rumah. Firman Tuhan ini sampai pada kita, dan kita harus berkata, sudah selesai. Dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun kubiarkan binasa. Tuhan Yesus menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Dalam perayaan perjamuan kudus, di perayaan Jumat Agung ini, kita telah mempersiapkan diri, dan masih ada satu orang, anak Chandra, yang belum mempersiapkan diri dan diminta untuk berdiri. Mari kita menyatakan persiapan kita untuk mengikuti perjamuan kudus, dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami ini adalah orang-orang berdosa yang datang kepadamu, menyatakan kesiapan pribadi kami untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya kuasa darah-Mu yang menebus dosa-dosa kami melayakkan kami untuk makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus. Berkenanlah atas kami hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Amin. Ketika itu Tuhan Yesus yang tanpa dosa atas kehendak Allah Bapa di sorga mempersiapkan dirinya untuk menerima kematian demi keselamatan kita dari dosa. Untuk itu dengarkanlah sekarang kesaksian Rasul Paulus dalam surat pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. O mau marodo, o mau marodo. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sambil berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan lewat pemberian persembahan, dan mari kita memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita persembahkan apa yang ada pada kita dan mempersembahkannya dengan tulus dan sukacita. Tuhan berkenan pada ketulusan dan sukacita di dalam persembahan kita. Sementara kita memberi, kita berkidung dalam Kidung Jemaat 174, Ku heran juru selamatku. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertung pada rajaku, hatiku yang kecil. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Tak ada air mataku membalas kasih-Nya. Seluruh jiwa ragaku, ya Tuhan terimalah. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman, dan aku bahagia tetap. Kita akan bersyafaat
di saat ini, dan kepada anak-anak disilakan berdiri untuk mengucapkan syafaat kita saat ini. Kita mulai berdoa. Yesus, kasih-Mu membukakan kami untuk bertahan dalam iman dan pengharapan menjalani kehidupan ini. Beri kasih-Mu juga kami senantiasa dimampukan untuk memberikan persembahan. Berkenanlah atas persembahan kami ini dan kiranya dapat dibaikkan bagi pelayanan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk usaha-usaha keras yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami dalam melawan pandemi COVID-19. Berikanlah mereka kekuatan, hikmat dan kearifan dalam menentukan arah-arah kebijakan demi kebaikan dan kesehatan seluruh masyarakat. Bahkan untuk semua upaya-upaya global atas pandemi di seluruh dunia. Kiranya Engkau menguatkan kami dan menolong kami semua, ya Bapa. Untuk semua pasien yang dirawat karena virus ini, berilah pengharapan dalam kasih-Mu akan adanya pemulihan yang nyata dan utuh. Untuk semua keluarga yang kehilangan keluarga mereka karena virus ini, ya Tuhan, kiranya Engkau hiburkan mereka. Kasihanilah mereka, ya Bapa. Bagi kami warga gereja-Mu, kiranya kepedulian kami bertumbuh-tumbuh dalam gerak bersama untuk melawan pandemi ini. Kiranya kami disiplin dalam hal-hal yang sudah disosialisasikan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Bapa, dalam ibadah Jumat Agung ini, kami menghayati kematian-Mu sebagai jalan yang harus kami tempuh untuk keselamatan kami. Kiranya kuasa darah-Mu yang tercurah bagi kami melindungi, menguatkan, dan membangkitkan harapan akan berlalunya pandemi COVID-19 ini. Inilah doa dan permohonan kami, ya Bapa. Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Amin. Diajak semua berdiri, kita akan akhiri persekutuan Jumat Agung saat ini dalam kidung Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, abang pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu padu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita
apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, dan informasi untuk perayaan hari ini lebih konsumsi ringan karena pagi-pagi cuma coba ke rotis tau. Kalau hari Minggu terus semua konsumsi berat, ada di lomba kakak rupu kian mulawa pemainci kaino om Yode om Pedi om Paune mulomba kupas telur isi botol Petro memeriahkan pasca Kemenangan. dan disilakan cara selanjutnya kepada pemandu acara. Terima kasih untuk Bunda sudah melayani ibadah kita di pagi hari ini dan Ongkos. Cara selanjutnya. Acara selanjutnya ongkos. kita akan mengangkat Omong ongkos. Oh, mana dengar ongkos ini? Ongkos. Ya ongkos ya. Kau mau yang pakai ini? Salah. Kamu yang dapat ini. Ibu tuh ibu dah. Ibu tak